Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Antoniandi, kelas manajemen reguler 1, mata kuliah psikologi, Fakultas Bisnis Ilmu Sosial. Pengertian insentif menurut para ahli. 1. Adam dan Hicks. Insentif adalah semua bentuk imbalan dan hukuman yang diterima oleh para pemberi layanan atau provider sebagai konsekuensi dari organisasi tempat mereka bekerja, institusi yang mereka operasionalkan, dan intervensi yang mereka lakukan. 2. Menurut Andrew F. Sikula, insentif adalah sesuatu yang mendorong atau mempunyai kecenderungan untuk merangsang suatu kegiatan. Insentif adalah motif-motif dan imbalan-imbalan yang dibentuk untuk memperbaiki produksi. 3. Menurut Heitratman, pengupahan insentif dimaksudkan untuk memberikan upah gaji yang berbeda karena prestasi kerja yang berbeda. B. Tujuan insentif. Di bawah ini adalah penjelasan tujuan insentif diberikan sebagai berikut. 1. Karyawan telah melakukan sesuatu di luar tugasnya. Alasan pertama perusahaan memberikan insentif adalah pekerja telah melakukan sesuatu hal di luar tugasnya. Biasanya pegawai dengan pencapaian prestasi dan kinerja melebihi target perusahaan akan menerima uang insentif. Hal ini dilakukan perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas hasil usahanya dalam memberikan capaian tertentu dan keuntungan bagi perusahaan. 2. Karyawan mengikuti kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawainya. Biasanya perusahaan memberikan beberapa dari karyawannya untuk mengikuti pelatihan agar pekerja semangat dan bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan. Maka perusahaan memberikan uang insentif sebagai dorongan untuk motivasi karyawannya. 3. Karyawan menjadi perwakilan bisnis di suatu acara. Tujuan lain perusahaan menyediakan uang insentif adalah balas jasa para karyawan di suatu acara. Agar pegawai semakin bersemangat dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil perusahaan dan menjaga citra perusahaan dalam suatu acara, maka karyawan telah melakukan hal penting bagi keselamatan bisnis. Insentif juga diberikan kepada karyawan yang telah melakukan hal penting bagi keselamatan bisnis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih dari perusahaan atas kerja keras karyawan. Sebagai bentuk terima kasih dari perusahaan atas kerja keras karyawan. C. Manfaat insentif. Pemberian insentif tidak hanya menguntungkan bagi karyawan saja, tetapi perusahaan juga merasa diuntungkan. Di bawah ini manfaat insentif sebagai berikut. Manfaat insentif bagi karyawan dari sudut pandang pegawai. Adapun manfaat insentif adalah berikut ini. A. Motivasi kerja meningkat. Melalui insentif terhadap kinerja karyawan sangat signifikan dengan motivasi dan semangatnya dalam bekerja. Pegawai yang menerima uang insentif akan mendapatkan dorongan etos kerja lebih tinggi dan berusaha semaksimal mungkin memberikan usaha terbaiknya untuk perusahaan. B. Menerima pendapatan selain gaji. Manfaat lain insentif adalah karyawan menerima pendapatan tambahan selain gaji. Pastinya hal ini bisa menambah pemasukan dan dapat digunakan oleh karyawan untuk memenuhi keperluan lainnya. C. Menumbuhkan rasa dihargai. Capaian karyawan atas usaha dan kerja keras untuk memajukan perusahaan akan dirasa lebih dihargai melalui tunjangan insentif. Insentif adalah tanda terima kasih perusahaan kepada kinerja pegawainya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kelvin Dwinata dari Manajemen Reguler 1. Saya akan menjelaskan jenis-jenis insentif. Menurut Dessler, dalam Barusman dan Amelia 2015 menjelaskan bahwa insentif dibedakan atas dua jenis, yaitu insentif material dan insentif non-material.
Insentif finansial atau material adalah beberapa sistem penghargaan berupa finansial yang diberikan dalam bentuk uang sebagai alat utama yang dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Bentuk-bentuk dari insentif non-finansial adalah sebagai berikut. Pertama, pelatihan perusahaan yang baik akan memberikan pelatihan khusus untuk karyawannya. Kedua, naik jabatan perusahaan bisa memberikan promosi kepada karyawan untuk naik jabatan. Ketiga, kesempatan mendapatkan networking yang lebih luas. Perusahaan dapat memberikan kesempatan pada karyawannya untuk menjadi perwakilan perusahaan di acara-acara resmi. Keempat, fasilitas yang lengkap di perusahaan dari awal sebenarnya adalah wajib memberikan fasilitas yang lengkap untuk karyawannya. Yang kelima, lingkungan kantor yang menyehatkan fisik dan mental bagi karyawan. Yang terakhir, liburan gratis untuk karyawan. Tidak hanya terus bekerja, karyawan juga membutuhkan liburan. Sekian dan terima kasih. Saya Diva Numersita akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Menurut Siger dalam tanda kurung Fasla dan Savitri 2015, tanda kutip, motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan keinginan bagi seseorang atau pekerja, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun yang berasal dari luar untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan dengan rasa tanggung jawab guna mencapai tujuan yang diinginkan. Tanda kutip. Motivasi kerja adalah kekuatan dalam diri yang dapat membangkitkan, mengarahkan, dan mempengaruhi seseorang untuk memiliki intensi dan ketekunan perilaku sukarela dalam melakukan suatu pekerjaan. Motivasi kerja merupakan sekumpulan kekuatan atau energi baik dari dalam maupun luar pekerjaan, dimulai dari usaha yang berkaitan dengan pekerjaan, mempertimbangkan arah, intensitas kerja, dan ketekunan. Motivasi kerja merupakan suatu dorongan secara psikologis kepada seseorang yang menentukan arah dari perilaku dalam organisasi. Tingkat usaha dan tingkat kegigihan atau ketahanan di dalam menghadapi suatu halangan atau masalah. Motivasi kerja adalah pergerakan atau pendorongan dalam diri untuk mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan tugas yang ditentukan atasan. Kenalkan, nama saya Kaifa Hasna dari Manajemen Reguler 1. Jenis-jenis motivasi menurut Hasibuan 2013 terdapat 2 jenis motivasi kerja, yaitu motivasi positif. Motivasi ini bisa berupa pemberian hadiah kepada karyawan yang berprestasi. Dengan ini akan meningkatkan kinerjanya. Insentif yang diberikan bisa berupa uang, fasilitas, dan barang serta lain-lainnya. Yang kedua adalah motivasi negatif. Motivasi ini merupakan seperti hukuman yang diberikan kepada karyawan yang bekerja di bawah standar yang telah ditentukan. Lalu jenis motivasi menurut Wibiasuri 2014 terdiri dari 3 jenis bentuk motivasi. Pertama, materi insentif. Materi insentif memberikan motivasi yang berupa uang atau barang yang memiliki nilai pasar, jadi memberikan kebutuhan secara ekonomis, misalnya seperti kendaraan, rumah, dan lain-lainnya. Yang kedua, non-material insentif. Ini memberikan motivasi yang berupa barang atau benda yang tidak ada nilainya, seperti penghargaan, piagam, atau bintang jasa. Jadi, motivasi ini hanya memberikan kepuasan atau kebanggaan rohani saja. Yang ketiga, kombinasi antara keduanya. Motivasi ini diberikan berupa uang atau barang, dan barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan ekonomis dan rohaninya. Terima kasih.